Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 6. Sudah siap belajar belum? Kalau sudah siap, jangan lupa siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Yuk, kita belajar sama-sama. Ayo, pembahasan kita hari ini subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 6. Nah, teman-teman bisa sambil dibuka bukunya ya, halaman 90. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan daur hidup lalat dan memberikan saran dengan bahasa yang santun. Oke, sebelum kita mulai, Miss mau berikan video daur hidup lalat. Oke, disimak ya teman-teman. Silakan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video Halo Edukasi sebelumnya, sudah pernah dijelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu, capung, kecoa, katak, dan belalang. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis lalat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi. Lalat adalah jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami perbedaan bentuk antara satu fase dengan fase lainnya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis lalat. Fase telur. Fase telur merupakan fase pertama yang dilalui lalat dalam proses metamorfosis. Lalat betina menghasilkan telur setelah sel telurnya dibuahi oleh spermatozoa lalat jantan. Pada umumnya, telur lalat diletakkan oleh induk betina secara berkelompok di tempat-tempat kotor seperti di tempat yang terdapat banyak sampah, bangkai, ataupun kotoran manusia. Namun ada alasan mengapa induk betina lalat meletakkan telur-telurnya di tempat-tempat yang kotor, yaitu karena tempat-tempat yang kotor biasanya mengandung banyak protein. Protein ini menjadi makanan larva lalat ketika telur menetas nanti. Selain itu, tempat yang kotor dianggap tempat yang aman bagi induk lalat untuk meletakkan telur karena jauh dari jangkauan predator. Telur lalat berbentuk lonjong bulat dan memiliki warna putih. Ukurannya pun sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1 hingga 2 mm. Telur lalat biasanya akan menetas dalam waktu 1 hari hingga berubah menjadi larva. Fase ini dikenal sebagai periode embrionik. Fase larva. Setelah telur lalat menetas, larva lalat atau belatung akan memakan makanan di sekitarnya. Inilah gunanya mereka diletakkan di tempat-tempat yang kotor. Larva tersebut akan tumbuh dan mengalami beberapa kali instar atau ganti kulit. Selain bergantinya kulit, tubuh larva juga akan semakin membesar dan kulitnya akan semakin mengeras. Tahap larva lalat sangat cepat karena periode ini hanya berlalu selama 2 hari. Pada saat pergantian kulit yang terakhir, larva lalat akan kemudian mencari tempat berlindung, di mana ia akan memasuki tahap pupa. Pada saat ia masuk tahap pupa akan menjadi inaktif. Fase pupa. Tahap pupa adalah tahap di mana larva menjadi tidak aktif, sehingga ia akan mencari tempat untuk perlindungan agar ia dapat melalui fase pupa untuk bertapa. Pupa biasanya memilih tempat yang gelap dan terlindungi dari sinar matahari. Awalnya tubuhnya lembek, namun lama-kelamaan ia akan mengeras. Struktur tubuh pupa menyerupai kokon dan memiliki warna coklat dengan tekstur yang keras. Tahap ini memakan waktu yang agak lama, yaitu 1 minggu. Tubuhnya akan terus tumbuh, namun pada hari ketiga hingga hari ke-6, pupa akan membentuk sepasang sayap secara perlahan sampai akhirnya ia keluar dan terbang sebagai lalat dewasa. Lalat dewasa. Tahap terakhir adalah imago, yaitu lalat dewasa. Lalat dewasa yang telah berhasil keluar dari pupa sudah siap untuk terbang, sehingga ia dapat mencari makan sendiri. Mirip dengan makanannya pada tahap larva, lalat dewasa akan mencari makanan berupa zat-zat organik yang telah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Masa hidup lalat sangat pendek karena hanya berlangsung selama sekitar 21 hari. Akan tetapi, setelah berumur 3 hari sejak menjadi lalat dewasa, lalat betina sudah siap melakukan reproduksi. Dalam sekali reproduksi, lalat betina dapat menghasilkan lebih dari 900 butir telur. Lalat betina akan kembali meletakkan telur-telurnya untuk menghasilkan organisme-organisme baru, sehingga tahap metamorfosis lalat kembali terulang. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis lalat. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Bila ada rekomendasi materi yang ingin dibahas di Halo Edukasi, boleh ditulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa. Oke, dari video tadi bisa kita simpulkan ya, kalau lalat itu adalah hewan yang jorok karena suka sekali di tempat yang kotor, di tempat sampah. Nah, menurut teman-teman bagaimana kalau teman-teman lihat makanan teman-teman seperti ini? Kue teman-teman dilalatin, lalu seperti ini. Wow, ada lalat di dalam minuman kamu. Kemudian, wah, potongan mangga kamu juga dihinggapi lalat. Nah, ternyata ada juga lalat di dalam saus kamu. Nah, bagaimana kalau kamu melihat keadaan seperti ini? Apakah kamu masih mau memakan sisa makanannya atau sisa minumannya? Tentu tidak ya teman-teman, karena itu pasti sudah kotor. Karena lalat itu kan dari tempat sampah. Nah, bayangkan saja, pasti dia sudah meletakkan kotoran di situ. Jadi, sebaiknya kita tidak memakannya kembali. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita mempunyai makanan, sebaiknya kita tutup rapat agar tidak ada lalat atau hewan lain yang masuk ke dalamnya. Oke? Nah, ini adalah gambar daur hidup lalat. Seperti yang ada di gambar buku teman-teman ya, lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Nih, bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi larva. Lalu larva menjadi kepompong dan kepompong. Lalu dia tumbuh sayap, kemudian menjadi imago lalat dewasa. Nah, ini penjelasannya. Telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Nah, larva itu berkembang menjadi pupa. Pupa itu jadi kepompong ya. Setelah 4-5 hari, lalat akan keluar dari dalam pupa. Ini adalah contoh metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Nah, ini dia penjelasannya teman-teman. Daur hidup atau metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Nah, metamorfosis itu sendiri ada dua ya teman-teman, sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna memiliki suatu organisme dengan bentuk yang sangat berbeda antara satu fase dengan fase lainnya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi contohnya lalat, yang ini kupu-kupu. Lihat teman-teman, di sini ada 4 fase. Yang pertama, kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Telur kemudian menetas menjadi larva, lalu larva menjadi kepompong atau pupa, dan pupa kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini sama dengan lebah. Lebah juga berkembang biak dengan cara bertelur nih. Lihat, ratu lebah bertelur dalam sarang lebah. Kemudian lebah bekerja memberi makan pada larva. Nah, larva tumbuh menjadi besar. Lebah bekerja menutup sarang melindungi larva. Kemudian larva menjadi pupa. Kemudian pupa tumbuhlah keluar menjadi lebah dewasa. Ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Kenapa sempurna? Karena setiap fase berbeda, antara satu fase dengan satu fase lainnya itu berbeda ya teman-teman, sangat berbeda, tidak sama. Nah, ini sangat berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna, tidak mengakibatkan perubahan bentuk yang terlalu drastis pada hewan yang mengalaminya. Jadi, dapat kita simpulkan kalau metamorfosis tidak sempurna itu setiap fasenya itu tidak ada perubahan yang signifikan ya, tidak ada perubahan yang drastis. Contohnya, nah ini dia nih, ini adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur itu menetas menjadi nimfa. Nah,
nimfa ini coba lihat teman-teman. Nimfa dengan imago hampir mirip ya. Lihat, hampir mirip, sudah ada 6 kaki. Nah, hanya sedikit perbedaannya. Kemudian tumbuhlah menjadi imago atau kecoa dewasa. Tumbuh sayapnya dan juga antenanya. Kemudian contoh yang kedua adalah belalang. Lihat teman-teman, dari belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur itu menetas menjadi nimfa. Lihat, nimfa dan imago juga hampir mirip ya, hanya berbeda sedikit. Nimfa belum ada sayapnya, kemudian tumbuh dewasa menjadi belalang. Ada sayapnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh yang ketiga adalah capung. Lihat, capung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur itu pun menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa kemudian berubah menjadi capung dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini biasanya hanya terdiri dari 3 fase ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi teman-teman sudah lihat daur hidup lalat. Lalat itu tumbuh di tempat yang sangat kotor, sangat jorok. Nah, sekarang teman-teman lihat, di situ ada contoh poster di halaman 91. Contoh poster hidup bersih dan sehat. Lihat, ada makanan yang ada sampahnya, dekat sampahnya, dan ada lalat-lalat juga. Wah, bayangin, apakah makanan itu sehat? Tentu tidak ya teman-teman ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah poster nih teman-teman nih. Poster itu apa sih, Miss? Poster adalah informasi penting yang ditulis singkat dan jelas. Poster berisikan gambar dan tulisan. Poster harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, poster itu sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar agar lebih menarik ya. Kalau posternya menarik, pasti semuanya ingin membacanya, bukan? Sekarang Miss akan membahas jenis-jenis poster. Poster itu dibagi menjadi 2, berdasarkan isinya dan juga berdasarkan tujuannya. Nah, ini dia nih teman-teman nih. Jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Wah, ini namanya poster niaga. Poster niaga yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan. Biasanya untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Lihat. Kemudian ini adalah poster kegiatan. Poster yang berisi suatu kegiatan. Ini contohnya adalah kegiatan donor darah. Kemudian ini adalah contoh poster layanan masyarakat. Poster untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Di sini contohnya adalah posyandu ya teman-teman ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah poster pendidikan. Poster yang bertujuan untuk mendidik. Nah, ini adalah tujuannya untuk mendidik orang-orang untuk cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah poster propaganda. Ini merupakan poster yang bertujuan untuk mengembalikan semangat membaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini contohnya adalah poster Sumpah Pemuda nih. Poster yang berisikan pesan untuk semangat, menambah semangat. Nah, kemudian ini adalah poster kampanye yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilihan umum. Nah, ini contoh poster yang ketiga, yaitu poster dicari atau wanted. Adalah poster yang bertujuan memuat orang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian poster yang terakhir adalah contoh poster kelas. Poster yang biasanya ditempel di dalam kelas bertujuan untuk memotivasi siswa, adapun juga poster tata tertib kelas. Ini contoh poster untuk memotivasi, memberikan semangat para siswanya untuk semakin giat belajar. Oke, jelas ya? Ada banyak jenis-jenis poster. Menarik kan semuanya?
Nah, sekarang ayo berdiskusi. Miss mau ajak teman-teman untuk berdiskusi. Ada di halaman 91. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat kejadian seperti ini? Wah, ternyata ada teman kita yang tidak tertib nih, membuang sampah sembarangan. Coba, bagaimana kalau teman-teman lihat kejadian seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Ya, betul sekali. Kamu akan mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan? Nah, gimana caranya? Contohnya seperti ini. Doni, sebaiknya kamu membuang sampah itu pada tempatnya agar lingkungan kita bersih dan nyaman. Itu contohnya ya. Nah, dalam memberikan saran, kita harus memberikan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang santun agar teman kita tidak tersinggung. Nah, ini dia. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesannya harus dilakukan dengan bahasa atau sikap yang baik dan bahasa yang santun supaya teman kita tidak tersinggung atau marah. Oke ya teman-teman ya, bisa ya. Oke. Kemudian, nah coba Miss punya gambar lagi nih. Ada 2 gambar di sini. Gambar yang pertama ada Roni. Ceritanya Roni membuang sampah di sungai. Nah, gambar yang kedua ada Joni. Joni ceritanya sedang jajan sembarangan nih. Sedangkan makanannya tuh di sampingnya ada tempat sampah banyak sekali lalat. Coba, saran kamu sebaiknya gimana? Ini Miss punya contohnya nih. Tony, sebaiknya kamu buang sampah di tempat sampah. Kalau kamu buang di sungai, nanti bisa banjir. Nah, itu contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, John, sebaiknya kamu tidak jajan sembarangan. Nanti kamu sakit perut. Nah, itu adalah kedua contoh dalam memberikan saran. Kita harus menggunakan bahasa yang santun dan sikap yang baik. Tidak boleh marah-marah. Nah, tidak boleh membuat teman menjadi marah atau tersinggung. Oke ya teman-teman, bisa ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Merin. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bagi yang tidak atau belum mengerti, kita bisa bahas di Zoom meeting ya.